supaya pikiran kita tidak stres, hati kita bahagia, dan juga penglihatan kita semakin cerah, semakin indah. Yuk, pada hari ini kita cari solusinya supaya kita menemukan kegiatan apa yang cocok pada hari ini. Ini solusinya, kita panen jamur tiram, di mana jamur tiram ini bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, putih seperti salju. Cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Jembayat, saya Kades Haji Talbis, sekarang berada di lokasi Punggung Jamur yang merupakan program ketahanan pangan tahun anggaran 2024. Program ketahanan pangan yang berupa budidaya jamur tiram ini prospeknya sangat bagus sekali dan bisa dilihat sendiri, produksinya juga lumayan bagus, artinya bisa panen setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunardi, di sini bertugas sebagai penyuluh kehutanan cabang dinas kehutanan wilayah 5 DLHK Provinsi Jawa Tengah. Kami punya tupoksi di sini adalah untuk mendampingi masyarakat di setiap desa di seluruh kecamatan Kabupaten Tegal. Dalam hal ini adalah di Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Adapun sekilas akan kami jelaskan bagaimana kronologinya dari awal hingga akhir, dan nanti ada pasca pemanfaatan dari media tumbuh atau yang biasa disebut dengan backlog jamur tiram itu akan lebih bermanfaat. Saya awali yang pertama itu adalah harus mempersiapkan bibitnya dulu, dijemur. Ya, terus kemudian nanti dari kelompok, dari Mas Emin dengan tim kerjanya itu membuat backlog. Backlog ini isinya tentu berbahan baku utama dari serbuk kayu, di mana serbuk kayu yang paling bagus artinya dari jamur itu nanti berupa serbuk kayu dari kayu albasia. Dan serbuk ini menjadi bahan baku untuk pembuatan backlog dengan campuran ada kapur, terus kemudian ada bahan-bahan lainnya. Setelah dibuat backlog ya, itu melalui mesin press ya, namanya filling press backlog, terus kemudian diberi cincin, diikat, terus kemudian baru di sterilkan yang namanya masuk ke dalam alat sterilisasi, yaitu steamer, berfungsi sebagai alat untuk mengukus. Tujuan utamanya adalah supaya bahan tadi yang masuk dalam backlog itu steril. Lalu kemudian setelah backlog ini disterilkan, sudah dingin, baru ditanam bibit jamur tiram. Terus kemudian jamur tiram setelah bibit jamur tiram ini setelah ditanam itu nanti perlu dilaksanakan proses selanjutnya adalah inkubasi. Inkubasi ini adalah proses untuk masa penumbuhan miselium. Nah, nanti setelah miselium ini tumbuh dengan butuh waktu kurang lebihnya adalah sekitar 1 sampai dengan paling lama 2 minggu, nanti tubuh yang tadinya dicirikan dengan backlog itu nanti ada warna putih, semburat putih. Ada tanda warna putih berarti sudah diidentifikasikan dengan ini bisa dikatakan sudah siap untuk dibudidayakan. Lalu kemudian ditempatkan di kumbung pemeliharaan. Lah, kumbung pemeliharaan ini nanti setelah ditempatkan tadi butuh waktu sekitar kurang lebih 7 hari atau 1 minggu. Lalu kemudian hari ke-8 dia sudah mulai tumbuh jamur.
Nah, jamur ini nanti setiap bagloknya itu membutuhkan waktu masa periode musim tanamnya kurang lebih sekitar 4 bulan. Setelah nanti baglok ini berusia 4 bulan sehingga sudah dikatakan sudah tidak produksi lagi, maka terjadilah baglok akhir. Baglok akhir ini untuk menghindari menjadi limbah, akhirnya dimanfaatkan kembali untuk dihancurkan, dilembutkan kembali sehingga menjadi berfungsi untuk pembuatan pupuk kompos, tentunya dengan dicampur dengan media lain seperti pupuk kandang ya atau kohe. Terus kemudian ada bahan-bahan lainnya seperti bakteri kayak AM4 dan macam-macamnya. Terus kemudian ini menjadilah pupuk kompos yang bisa dipakai untuk memupuk semua jenis tanaman, baik mulai tanaman hortikultura, tanaman pangan, termasuk tanaman kehutanan seperti tanaman kayu. Sehingga dengan kata lain, dari proses awal hingga akhir, ini kegiatan yang namanya budidaya jamur tiram ini tidak akan ada putusnya dan diharapkan menghasilkan ekonomi yang baik yang bisa dinikmati oleh kelompok tani tentunya dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat di seluruh desa Jembayat. Ini contoh backlog yang sudah dikasih bibit jamurnya. Tinggal nanti kita tunggu masa pertumbuhannya. Kalau nanti masa pertumbuhan jamurnya sudah merata, ini kita pindahkan ke lumbungnya untuk nanti supaya jamurnya bisa keluar. Supaya badan kita atau tubuh kita selalu sehat, kita biasakan untuk melakukan sauna. Tiap hari inilah sauna sterilisasi supaya kita semakin sehat dan semakin segar.